Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Di depan saya ada kulkas satu pintu, tidak dingin tapi lampunya menyala. Dan ini udah pernah diservis juga teman-teman ya. Nah, setelah saya melakukan pengecekan, ini terjadi kebocoran pada evaporator di bagian freshernya. Padahal ini udah ditambal teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat kenapa ini bisa bocor kembali ya. Jadi ketika kalian mau menambal fresher ataupun evaporator yang bocor, pastikan olinya itu benar-benar kering teman-teman ya. Jadi udah nggak ada oli sama sekali, baru kalian lem supaya nggak terjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih ada oli ketika kita proses pengelasan, kita panasin menggunakan alu platinum atau sejenis lem hijau seperti ini, maka dia tidak bisa nempel teman-teman. Nah ini kalau misalkan saya lupas, ini bisa teman-teman ya. Oh, nah ini sebenarnya untuk pertama, ini udah benar teman-teman ya, udah digosok ya, tapi ini masih ada olinya. Nah, jadi kalau misalkan masih ada oli ini susah ya nempelnya. Jadi nggak mau merekat lah kayak gitu teman-teman. Maka dari itu kalian bersihkan dulu teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba tunjukin ke teman-teman semua bahwa ini masih banyak olinya teman-teman. Kenapa ini masih timbul oli? Karena ya itu tadi ya, karena masih ada kebocoran teman-teman. Jadi ada kebocoran halus sehingga oli bisa keluar terus-menerus teman-teman ya. Nah ini banyak banget ya. Jadi ini saya perlu flashing ulang atau saya bersihkan ulang di bagian flashernya. Baru saya las menggunakan alu platinum agar lebih kuat teman-teman. Nah ini udah selesai pengelasan menggunakan alu platinum. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton cara pengelasan alu platinum di fresher ataupun di evaporator ya, kalian bisa tonton di video sebelumnya teman-teman ya. Nah ini untuk pengelasan ini jangan terlalu panas-panas banget teman-teman ya, karena kalau misalkan tipis nanti efeknya akan akan korosi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, setelah saya las, kita akan coba selanjutnya untuk flashing ya. Untuk flashing di bagian kondensor. Jadi di bagian evaporator kita tetap flashing lagi, takutnya masih ada oli teman-teman ya di bagian evaporatornya. Nanti kalau misalkan udah bersih di bagian evaporator, baru kalian pindah ke bagian kondensor yang harus kalian flashing ya. Jadi kita tetap buka tutup seperti ini ya, atau kalian bisa gunakan metil biar cepat bersih teman-teman. Setelah itu baru kalian pindah ke kondensor teman-teman. Setelah bersih, nanti semuanya bersih, baru kalian ganti filternya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi langkah-langkahnya udah paham teman-teman ya. Jadi kita flashing dulu sampai bersih, baru penambalan. Setelah nggak ada oli, baru penambalan agar merekat teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini kita flashing terlebih dahulu, baru nanti proses pemakuman dan selanjutnya proses pengisian filenya teman-teman. Oke, ini udah selesai proses flashing ya. Untuk saat ini kita proses pemakuman. Nah, untuk proses pemakuman sendiri itu ada dua cara, yaitu menggunakan mesin kompresor bawaan dan juga mesin kompresor vakum teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan mesin kompresor bawaan. Ini udah proses pemakuman. Nanti caranya itu tinggal kalian menggunakan cairan metil atau air ya untuk melihat apakah pemakuman ini selesai atau belum teman-teman ya. Jadi tinggal kalian masukkan ya seperti ini. Nah, kalau misalkan masih ada gelembung, itu artinya masih ada udara yang terjebak di bagian pipa-pipa kulkas teman-teman ya. Jadi ini pastikan semua pengelasan itu nggak ada yang bocor ya. Nanti setelah itu kita tunggu sekitar 10-15 menit supaya udara yang di dalam pipa kulkas itu benar-benar udah hilang teman-teman. Nanti kalau misalkan udah hilang, ini nggak ada timbul gelembung-gelembung lagi ya. Nah ini, nah, kita tunggu nanti setelah selesai baru kita isi freonnya teman-teman.
Nanti kalau misalnya udah selesai, kalian tutup, langsung kalian las, baru kalian isi filenya. Itu cara pemakuman menggunakan mesin kompresor bawaan teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Oke, ini udah saya isi di 50 PSI. Sekarang kita akan coba nyalakan ya. Nah, ini udah nyala. Otomatis ketika mesin kompresor udah nyala, maka jarum manifold ini akan turun teman-teman. Nah, kenapa bisa turun? Karena ada yang namanya hisap ya, dorong dan juga hisap. Dan nanti untuk jarum manifold itu sendiri itu akan berkurang teman-teman ya. Nah, ketika suhu udah dingin, maka jarum manifold akan semakin turun ya, karena suhu di dalam evaporator udah dingin teman-teman. Dan untuk filter ini udah hangat ya, udah hangat. Saya rasa ini kita tunggu dulu, jangan kalian tambahkan lagi teman-teman ya, sampai benar-benar evaporator dingin semuanya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lihat di bagian evaporator. Nah, di bagian evaporator ini udah dingin teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat di bagian atas udah ada pengembunan bunga es teman-teman. Nah, caranya seperti itu. Nah, kalau misalkan udah jadi semua tapi tekanan masih di 10 atau di 5 PSI, itu kalian langsung tutup aja. Jangan kalian tambahkan lagi teman-teman. Gak usah tambahkan sampai di 15 PSI teman-teman. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah semua pasti akan saya jawab teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.